langsung dari Marlis Cafe, kawasan bisnis SCBD, Jakarta. Smart FM mempersembahkan Smart Evening with Rosie. Smart Evening with Rosie, program bincang eksklusif yang memberi pencerahan, kearifan, dan inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kita sambut pemandu acara kita, Rosiana Silalahi. Malam hari ini saya kedatangan seorang tamu yang memang memiliki kapasitas untuk berbicara tentang apa yang terjadi belakangan ini. Yaitu apa? Kasus Fatonah dan para perempuan yang menerima aliran duitnya. Itu salah satunya. Atau mungkin Anda pernah dengar juga dengan kasus Joko Susilo, dengan salonnya, dengan rumahnya yang bertebaran di mana-mana. Itu merupakan salah satu upaya dari para penegak hukum, dalam hal ini KPK, untuk tidak saja menjerat koruptor ke dalam penjara, tapi juga memiskinkan para koruptor. Karena itu Anda akan belakangan ini banyak mendengar tentang money laundering atau pencucian uang. Sebenarnya undang-undang ini sudah menjadi lembaran negara atau diundang-undangkan sejak 3 tahun yang lalu. Nah, seperti apa dan bagaimana sih mudahnya menjelaskan isu ini, karena apa yang terjadi dengan orang-orang yang dipanggil dalam kasus Ahmad Fatonah agak ngeri juga ya, dan bisa terjadi pada kita semua, amit-amit sih. Nah, malam hari ini seorang tamu istimewa saya adalah seorang yang menjadi bidan dari kelahiran PPATK. Ia juga saat ini membangun lembaga untuk studi kasus pencucian uang. Dia adalah Bapak Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Selamat malam Pak Yunus. Selamat malam para pemirsa. Pak Yunus, Anda seorang yang membidangi lembaga ini dan juga sampai sekarang aktif di mana Pak? Lembaganya namanya dengan UI dan Pusat Kajian Anti Pencucian Uang. Anti Pencucian Indonesia Uang yang didirikan oleh BI, PPATK, Bank Indonesia, PPATK dan Fakultas Hukum UI. Oke. Pak Yunus, yang kita tahu nih, yang kita pahami ya, pencucian uang itu adalah upaya bagaimana ketika kita punya uang hasil dari tindak kejahatan atau pidana, kriminal gitu, dan kemudian kita berupaya menutupinya. Kira-kira gitu kan sederhananya ya. Ya. Nah, Pak Yunus mau nambahin nggak sebenarnya apa sih ini definisi yang paling tepat untuk money laundering atau pencucian uang? Jadi sederhana sebenarnya definisinya. Secara populer kita dapat sebutkan setiap perbuatan ya, tindakan atau upaya apapun juga yang berusaha untuk menyembunyikan, menyamarkan, mengaburkan asal-usul kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga seolah-olah, jadi ada kata seolah-olah, harta kekayaan itu berasal dari sumber yang sah gitu. Jadi ada pidana, ada hasilnya disembunyikan, disamarkan, dikaburkan, sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah gitu. Bukan pemutihan. Kalau pemutihan dari tidak sah menjadi sah, dari ilegal menjadi legal. Kalau pencucian sekali haram tetap haram, dirty money is dirty money gitu. Sampai diproses hukum disita untuk negara itu. Nah, banyaknya kasus korupsi belakangan ini Pak Yunus menguatkan juga isu soal praktek pencucian uang. Nah, gimana nih ngaitinnya antara sekarang banyak kasus korupsi dan kemudian disebutkan juga kasus pencucian uang? Memang sejalan ya, karena di undang-undang disebutkan sumber dari cuci uang itu namanya predicate crime, tindak pidana asal. Nomor 1 itu ya korupsi, penyuapan, itu diatur di pasal 2 Undang-Undang 8 2010. Dan ini sejalan dengan laporan hasil analisis PPATK, di mana korupsi itu tinggi sekali. Saya kira sekitar 50% cuci uang yang indikasinya berasal dari tindak pidana korupsi. Nah, sejalan juga dengan situasi negara kita di mana banyak terjadi korupsi. Memang pada umumnya orang korupsi itu, apalagi kalau jumlahnya besar, dia tidak telan sendiri ya. Mungkin muntah dia kalau telan sendiri. Saking banyak ya. Saking banyaknya. Jadi dia perlu sembunyikan, samarkan, kaburkan dengan melalui berbagai transaksi, melalui keluarganya, temannya, orang lain, termasuk teman-teman wanita tadi itu. Ya. Jadi intinya dia karena tindak
pidana karena kejahatan yang dia lakukan, dia dapat uang sebanyak mungkin gitu kan, Ya. dan dia tahu kalau dia simpan sendiri di rekeningnya itu akan berbahaya, Ya, mudah ketahuan juga mudah ya. ketahuan. Karena itu dia bagi ke dalam beberapa rekening. Bisa lewat rekening, bisa lewat orang, bisa dalam bentuk properti, kendaraan, emas dan lain sebagainya. Segala macam bisa menjadi investasi, termasuk kawin lagi dengan kasih aset segala macam gitu. Bisa ya. Oke, jadi intinya dia harus menemukan tempat baru untuk meletakkan, untuk menyimpan uang hasil kejahatannya, gitu kan? Ya, jadi ada proses money laundering yang namanya placement, itu tahap awal menempatkan. Nah, terus yang paling banyak terjadi money laundering adalah dalam proses yang namanya layering. Layering itu memecah-mecah, mentransfer, menjauhkan dirinya dari hasil kejahatan itu untuk mempersulit pelacakan. Itu namanya layering dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang banyak terjadi sebenarnya. Misalnya gimana? Sederhananya gimana Pak Yusnus? Ya, misalnya begini. Dulu misalnya pernah terjadi seorang mencuri di Jakarta, Selatan Jakarta, mencuri uangnya banyak, terus dia simpan di pamannya di Jember, seorang guru. Dia jauhkan dirinya dari hasil kejahatan itu, supaya memutus nexusnya, memutus hubungannya, untuk mempersulit tracing gitu. Dia jauhkan. Kalau dia tetap pegang semua susah, tapi kalau dia jauhkan itu bisa nexusnya bisa nggak kelihatan, hubungannya nggak kelihatan. Intinya kan kalau misalnya ditaruh di rekeningnya, dia bisa bilang bahwa nih rekening saya nggak ada apa-apa gitu kan? Dia bisa belagak miskin bilang nggak ada apa-apa gitu. Padahal uangnya disimpan di orang lain. Ya, banyak kasus yang ada seperti kasus Mr. DS ya terakhir. Joko Susilo. Ya, Joko Susilo ataupun Waude Nurhayati yang anggota Banggar DPR ya. Kecenderungan semuanya seperti itu. Jarang mereka sendiri, apalagi kalau dia lakukan katakanlah untuk kepentingan kelompoknya bisa ya, partainya bisa-bisa saja ya. Karena suksesnya anggota DPR kelihatannya banyak ukuran berapa sumbangan buat partai, berapa buat dapil gitu. Jadi kelihatannya uang itu akan pergi gitu. Pak Yunus, tolong jelaskan secara sederhana bagaimana posisi penting undang-undang pencucian uang ini dalam pemberantasan kasus korupsi. Nah, undang-undang yang pertama kali lahir tahun 2002, 17 April ya, Undang-Undang 15 2002, diubah 2003, terakhir 2010, Oktober 2010. Undang-undang ini penting karena ada fungsi pencegahan dan pemberantasan. Pencegahan itu misalnya dalam prinsip know your customer atau sekarang namanya customer due diligence. Jadi kalau kita buka rekening di bank, pasti ditanya. Suruh isi macam-macam, harus kasih keterangan yang benar, sumber dana apa, usahanya apa, dan keterangan harus benar dan akurat. Ini sudah merupakan suatu pencegahan sebenarnya, supaya yang masuk itu benar-benar orang-orang yang track recordnya jelas gitu. Kemudian setelah masuk jadi nasabah, ada kewajiban membuat profile. Profile itu semua informasi mengenai nasabah dikumpulkan. Kemudian ada kewajiban memonitor transaksi dan rekening dari si nasabah ini. Dan kalau ada transaksi yang mencurigakan ya, atau transaksi tunai untuk 500 juta harus dilaporkan ke PPATK. Nah, kalau sudah masuk ke PPATK ada transaksi tunai mencurigakan ya, ada juga laporan dari Bea Cukai, dilakukan yang namanya grading atau scoring terhadap terutama laporan transaksi mencurigakan. Kalau sebelum sampai jauh, yang bisa disebut transaksi mencurigakan itu yang seperti apa? Ada 4 ukuran untuk disebut transaksi mencurigakan ya, diatur di pasal 1 angka 5 Undang-Undang 8 2010. Pertama, kalau transaksi menyimpang dari profil, dari pola, kebiasaan ataupun karakteristik transaksi. Misalnya? Atau nasabah. Misalnya begini. Kita ambil contoh misalnya seorang pegawai negeri misalnya. Kita ambil contoh dulu Gayus misalnya. Golongan 3A, kerja 5 tahun, gaji 12,5 juta. Dia waktu buka rekening dia store 28 miliar, kan tidak sesuai sama profil. Sudah tentu dilaporkan. Oh, yang melaporkan pihak bank. Bank. Bukan hanya bank. Penyedia jasa keuangan itu ada bank, non bank. Dan sekarang yang lapor juga penyedia barang dan jasa, termasuk car dealer, real estate agent, toko emas ya. Mereka berkewajiban untuk melaporkan. Mereka wajib lapor, kalau enggak ada sanksi administratif. Itu contoh pertama. Yang kedua, transaksi dianggap mencurigakan kalau transaksi itu dilakukan untuk menghindari pelaporan. Misalnya tadi Pak Martin, mana tuh Pak Martin tadi? Ya, ada. Misalnya Pak Martin dapat warisan 600 juta misalnya ya. Ada transaksi tunai 500 juta. Kalau tersentuh uang itu secara fisik 500 juta harus dilaporkan. Nah, Pak Martin ini terima warisan 600 juta. Dia pecah, pagi store 300, siang 300.
Justru karena menghindari transaksi tunai tadi, pelaporan transaksi tunai, dia pecah. Memecah itu jadi suspicious, ya, dianggap mencurigakan. Jadi kalau terima warisan, Pak Martin bilang aja ke bank, saya terima warisan, tapi nggak boleh sering-sering. Kok warisan terus, banyak amat yang mati. Sekali-sekali nggak apa-apa lah gitu. Yang ketiga, transaksi pencurian kalau transaksi itu jadi dilakukan atau batal dilakukan, diduga ada kaitan dengan hasil pidana. Misalnya, tadi pagi ada petugas pajak Jakarta Timur tertangkap tangan oleh KPK ya tadi. Nah, transaksi dia udah pasti dianggap suspicious karena terkait dengan tindak pidana yang dia lakukan. Atau bisa juga transaksi itu batal dilakukan dianggap mencurigakan, tidak ada transaksi. Contohnya, ini contoh nyata di Surabaya. Seorang pejabat membawa duit miliaran pakai koper, datang ke bank, membuka rekening, suruh isi formulir, dia isi semua kecuali satu, sumber dana. Dia nggak mau isi, bahkan dia marah-marah. Kenapa kok nanya duit saya dari mana? Mau saya bakar kayak buang ke laut, urusan saya katanya. Nggak jadi buka rekening. Ini dilaporkan juga. Karena gitu? Diduga ya, transaksi yang batal tadi, yang pakai duit sekoper, ada kaitannya hasil tindak pidana. Uang itu kan terlalu besar. Makanya semboyannya kalau bersih, kenapa risih? Kalau sah, kenapa resah? Ya. Ini dalam rangka financial disclosure sebenarnya. Untuk mengungkapkan untuk mencegah, memberantas ya korupsi dan tindak pidana lain. Sebenarnya ininya sih kalau mendengar penjelasan dari Pak Yunus itu memang sesuatu yang baik ya Pak ya untuk transparansi keuangan dan kita sendiri bisa terhindar dari terbawa-bawa menikmati uang hasil kejahatan. Cuman memang ini harus terus-menerus dipahami oleh banyak orang awam, jangan sampai kita tuh nggak tahu, tapi kemudian tiba-tiba nama kita disebut sebagai penerima aliran dana hasil kejahatan. Kami kembali sesaat lagi. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Smart Listener, Anda masih bersama saya dan tamu istimewa saya malam hari ini adalah Bapak Yunus Hussein. Beliau adalah mantan Ketua PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kenapa beliau memiliki satu kapasitas untuk menerangkan kita, karena belakangan ini kita dapat mendengar banyak nama yang dipanggil oleh KPK sebagai pihak yang diduga menerima aliran dana haram. Oh ya, bagi Anda yang ingin menelpon, menanyakan langsung, silakan Anda bisa telepon ke 021 5296 1199. Saya ulang ya, 021 5296 1199. Pak Yunus, tadi kan sudah dibilang ada beberapa kriteria yang bisa dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan, ya kan? Bisa nggak semua transaksi yang bersifat tunai dalam jumlah yang besar itu sudah bisa dipastikan sebagai transaksi yang mencurigakan? Jadi begini, untuk transaksi keuangan itu ada dua macam, ada transaksi tunai untuk 500 juta ukurannya, cash transaction report, terus mencurigakan itu tidak ada ukuran jumlah. Ini dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan jasa. Ada laporan biaya cukai untuk jumlah 100 juta kalau kita keluar masuk wilayah pabean. Jadi tidak selalu transaksi yang besar ya, misalnya 200-300 juta dianggap mencurigakan. Kalau sesuai dengan profilnya sih enggak ya. Tapi kalau katakanlah di bawah itu 100 juta pun, kalau dia misalnya tukang bakso kok transaksi 100 jutaan ya menyimpang juga akan dilaporkan. Jadi bukan melulu dari sisi jumlahnya, tapi apakah sesuai dengan profilingnya? Jumlah bisa menjadi salah satu ukuran kalau jumlah itu memang menyolok sekali gitu, sehingga tidak sesuai juga dengan profil jadi dilaporkan gitu. Nah sekarang misalnya contohnya gini, waktu PPATK itu sudah mengeluarkan pengumuman. Sejak 2002-2003 PPATK menerima laporan lebih dari 2 juta transaksi mencurigakan, Pak Yunus. Lebih dari 2 juta transaksi yang mencurigakan, itu termasuk Anda waktu memimpin PPATK ya? Banyak sekali itu. Kenapa? Banyak banget itu mah. Sebenarnya yang banyak itu transaksi tunai ya, mungkin sekarang udah lebih 10 juta ya. Mungkin yang itu saya kira ada yang salah angka, itu transaksi itu 2000 berapa? 2002 sampai 2013. Yang mencurigakan ya. Ya. Bisa kalau akumulasi bisa ya. Ya tidak semua transaksi mencurigakan itu ada indikasi pidana sebenarnya. Tepatnya memenuhi kriteria tadi. Dan yang menjadi kasus tidak sampai 10% sebenarnya. Karena memang setelah dilihat berdasarkan jumlah yang besar,
pelakunya apakah penyelenggara negara, kemudian ada kaitan dengan kasus yang ada. Kalau memang indikasi itu kuat akan didalami, dan itu tidak sampai 10% sebenarnya yang dari lebih dari 2 juta transaksi mencurigakan. Jadi tidak jadi case kebanyakan ya, di bawah 10% yang diteruskan ke penegak hukum gitu. Kebanyakan yang masuk database menunggu kalau ada informasi lebih lanjut baru bisa dipakai lagi itu ya. Oke, Pak Yunus, kita tahan dulu. Ada telepon yang masuk ke 52961199. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Rosi. Hai, selamat malam Pak. Dengan siapa? Dengan Humto. Siapa? Dengan Humto. Oh, Pak Kunto. Oke, Pak Kunto, silakan. Ya. Pak Yunus. Ya, selamat ini malam. Kan kita sudah malas betul dengan berita-berita pencucian uang seperti ini. Maunya aparat-aparat kita konsentrasi untuk hal-hal yang lebih penting untuk pembangunan negeri kita. Tapi kemudian apalagi ini jelang pemilu 2014, untuk tugas-tugas teman-teman di PPATK yang Pak Yunus tinggalkan sekarang, konsentrasi yang paling dibutuhkan sebetulnya kepada siapa? Apakah kembali ke para partai politik ini, atau mungkin ada pihak-pihak lain yang perlu dilacak oleh teman-teman di PPATK? Itu saja menurut saya, Pak. Pertanyaan saya, Pak Yunus. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kunto. Jadi mana yang jadi prioritas PPATK itu ada diatur di dalam strategi nasional pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ya. Itu ada Stranas ya yang dibuat dengan SK Menko Polhukam, di mana kepala PPATK menjadi sekretaris dari Komite Nasional Pencegahan Pemberantasan TPPU. Selain ada Stranas itu, sudah tentu PPATK mendukung program-program penegakan hukum ya, misalnya oleh KPK, kepolisian, kejaksaan atau penegak hukum lainnya. Sehingga selain menjalankan Stranas, kita banyak mendukung ya, dalam bentuk memberikan informasi. Ya, informasi itu bisa cara bekerjanya dua, bisa bottom up ya, artinya sistem yang berjalan tanpa diminta penyedia jasa keuangan dan penyedia barang melaporkan, dianalisis baru teruskan. Bisa juga industri tidak tahu ada transaksi mencurigakan, lalu kami yang meminta, baru kita teruskan ke penegak hukum. Jadi misalnya dalam Stranas itu disebutkan misalnya pertukaran informasi secara online, secure online communication antara KPK, PPATK dengan polisian itu udah berjalan. Semua dalam rangka mendukung tugas masing-masing. Oke, gini mungkin konkretnya gini. Seperti yang tadi saya tanyakan, dalam upaya pemberantasan hukum gitu Pak ya. PPATK dan Undang-Undang Pencucian Uang ini di mana sih kontribusi paling pentingnya, di mana kunci paling pentingnya? Apakah untuk semakin menjerat koruptor, atau tidak saja untuk masuk penjara tapi untuk memiskinkan para koruptor? Karena kan saat ini mereka di penjara berapa tahun? Cuma 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tapi masih tetap kaya. Tidak ada sanksi yang lebih besar, yang lebih mematikan gitu dari sisi ekonominya ketika mereka sudah korup atau menjadi seorang koruptor. Ya, memang pendekatan pencucian uang disebut juga dengan pendekatan follow the money. Money itu termasuk aset. Jadi kita prioritas utama mengejar money atau aset dari si pelaku. Kita berikan ke penegak hukum, baru dicari apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Nah, tujuannya ya sudah tentu untuk aset recovery, mengembalikan kerugian. Betul. Misalnya karena terjadinya korupsi tadi, sehingga bisa dipulihkan kerugian negara. Ini menjadi lebih penting karena biaya penegakan hukum itu lebih mahal, dan sebagai homo economicus, kalau uang hasil kejahatan itu disita, katakanlah dia menjadi tidak kaya lagi, saya kira dia buat yang bersangkutan jerah, buat orang lain ada deterrent effect. Ya. Saya punya dugaan kuat orang kita lebih takut miskin daripada masuk penjara. Betul. Karena berdasarkan penelitian ataupun sidak pada waktu saya di Satgas Anti Mafia Hukum dulu, orang yang di penjara ataupun di lapas itu bisa menikmati apa saja, asal dia punya duit. Ya. Dia bisa punya tempat yang cukup mewah dan menyenangkan, bisa makan apa saja, bisa punya BlackBerry, bisa main internet. Itu fakta yang terjadi, dan itu belum hilang sama sekali, belum hilang. Jadi kalau dimiskinkan, istilah populernya, mungkin lebih takut orang daripada masuk penjara. Oke, saya nanti mau masuk ke situ Pak Yunus, tapi kita ada telepon lagi. Betul, ada telepon? Oke, halo, selamat malam. Ya, malam. Selamat malam Bu, dengan siapa? Ya, dengan Nunung. Mbak Nunung, silakan.
Iya, saya mau tanya. Kalau kan kebetulan kita lagi ada aksi sosial untuk perbaikan rumah ibadah kami gitu. Jadi Apa? kita Perbaikan rumah ibadah. Oh, rumah ibadah. Iya. Jadi kita lagi panitia ini lagi berlomba untuk mencari dana untuk perbaikan rumah Oh ibadah. ya, good ya. Nah, itu bagaimana kita untuk supaya Iya, masa sumbangan ditanya dulu ya Bu ya? Iya, kan sepertinya tidak etis gitu ya. Betul. Tapi Malah kalau kan donatur lebih banyak nyumbang untuk rumah ibadah malah didoain masuk surga, padahal uangnya hasil itu korupsi. dia. Oke Nah. Bu Nunung, terima kasih, bagus banget pertanyaannya. Cuman itu Bu ya? Iya, jadi bagaimana kalau di kemudian hari diketahui bahwa sumbangan yang masuk itu penyumbangnya itu terkena kasus korupsi gitu. Terus kemudian siapa yang bertanggung jawab gitu? Iya. Baik, terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Kita kalau lihat justru penyelenggara negara nyumbangnya gede banget, malah kita wah hebat ya, baik ya, Wah, iya. hati mulia ya, Padahal dia menenteramkan hati juga itu. Gimana tuh? Jadi begini, kita kerja sudah tentu berdasarkan prioritas, risk based namanya. Kalau Ibu terima sumbangan ya yang perlu dipelototin yang besar-besar saja. Ya namanya orang Kalau ngasih yang sumbangan kecil lewat dan- kotak itu tidak perlu karena tidak material istilahnya. Nah, saya sarankan ada baiknya Ibu membuat formulir standar saja, tanda terima standar lah gitu. Di situ ada statement bahwa sumbangannya bukan berasal dari tindak pidana. Yang kedua, bukan untuk tujuan pencucian uang. Wah itu tadi yang sebenarnya ditanyakan oleh Ibu Nggak Nunung. usah ditanya orang ya. Nggak etis lah, udah bagus orang mau nyumbang. Ya nggak usah ditanya, cuman di formulir standar itu sudah dibuat standar seperti itu, sehingga kalau ada terjadi apa-apa Ibu sudah terpagar, terutama untuk yang besar-besar saja. Kalau yang kecil-kecil nggak perlu, karena orang tidak cuci uang dan yang kecil-kecil gitu dan tidak signifikan, tidak material itu. Memang harus hati-hati. Lalu kalau terjadi, siapa yang harus bertanggung jawab? Jadi begini, memang undang-undang ini agak perumusannya yang diketahui atau patut diduganya berasal dari tindak pidana ya. Nah kalau sengaja menerima hasil pidana saya kira tidak, tapi patut diduga itu sangat subjektif, tergantung dari tingkat pendidikan orang, pengalaman, pemikiran dia, tingkat kehati-hatian, antisipasi dia terhadap resiko. Jadi harus dilihat dari fakta-fakta yang ada. Kalau memang dia sudah katakanlah memang sudah cukup hati-hati, kemudian katakanlah dia sudah antisipasi bahwa ada risiko seperti ini, kemudian itu juga terjadi ya susah untuk dimintain pertanggungjawaban. Tapi kalau memang dia sengaja tidak hati-hati, saya tahu bapak ini kan banyak duit yang sumbernya tidak jelas, terus sengaja sering-sering ditodong dia dimintain sumbangan gitu ya, dan sudah tahu konsekuensi seperti itu. Kalau kesengajaan seperti ini yang tidak hati-hati, yang tahu konsekuensinya dan berdasarkan fakta yang ada kelihatannya dia sengaja agak ceroboh, tidak teliti ke sana, ya mungkin ini bisa dimintai pertanggungjawaban. Siapa ya? Kalau badan hukum ya pengurusnya atau personil pengendalinya. Kalau itu yang namanya korporasi dalam undang-undang. Korporasi bisa badan hukum, bisa bukan. Termasuk partai bisa juga disalahkan karena terima sumbangan. Terima uang itu. Ya. Iya, baik Pak Yunus, kita Kalau akan uang haram ya. Ya, kita akan lanjut lagi, terutama kemarin PPATK ya yang mengatakan bahwa ada 20 nama perempuan misalnya dalam kasus Fatona, penerima aliran dana dari Fatona. Bagaimana kalau kemudian orang itu menerima karena memang mereka bekerja, terlepas apa pekerjaannya tapi nggak tahu lah ya, tapi pokoknya dia berdasarkan melakukan sesuatu dan dia menerima imbal baliknya. Kami kembali sesaat lagi. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Smart Listener masih bersama saya dengan Ketua Kepala PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pak Yunus. Belajar dari pemberitaan atau melihat pemberitaan belakangan ini kasus Ahmad Fatona yang kemudian menyeret banyak nama, bahwa kebetulan namanya banyak perempuan-perempuan cantik gitu. Tapi ini membuka mata kita bahwa kita bisa saja atau nama Anda bisa saja juga tersebut sebagai bagian dari yang menerima uang haram gitu. Nah, untuk kasus Ahmad Fatona misalnya, bagaimana menjelaskan peran undang-undang pencucian di dalam kasus ini?
Jadi pertama untuk dia sendiri, karena diduga terima hasil kejahatan, kemudian dia lakukan transaksi macam-macam. Kalau memang niatnya melakukan transaksi itu untuk menyembunyikan, menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari pidana tadi, dia sudah memenuhi unsur pencucian uang ya. Ya, jadi ada perbuatan, ada niat ya. Oke, misalnya itu kita dengan mudah misalnya melihat itu pada Joko Susilo gitu Pak. Ya. Ya kan, dia taruh di rumah, dia taruh itu di salon, dia taruh itu di investasi-investasi lain gitu. Kita yang terbelalak rumahnya lebih dari 11, ada di mana-mana, sampai buka salon. Itu mungkin masih bisa dicerna. Tapi bagaimana membedakan antara orang ini yang memang ingin menyembunyikan uang hasil kejahatan dengan memang dia hanya mau bagi-bagi hadiah, atau memang dia mau membayar perempuan atau membayar seorang yang memang melakukan pekerjaan untuknya. Jadi bisa juga transaksi-transaksi yang dia lakukan itu ya menyembunyikan, menyamarkan dari sudut si pelaku utama ya, pelaku tindak pidana. Tapi dari sudut lawan transaksinya bisa saja dia salah ataupun bisa juga tidak salah ya. Sepanjang dia orang yang bertikad baik dan ada barang atau jasa yang dijual, misalnya itu professional fee, karena dia misalnya sebagai konsultan ataupun jasa-jasa lainnya, maka dia berhak menerima itu secara sah, karena ada underlying transaction, ada perjanjian, ada perikatan, ada jasa barang yang dijual. Bahwa uang itu hasil kejahatan, maka si penerima uang tidak bertanggung jawab. Dia bertikad baik tetap dilindungi oleh hukum. Saya ambil contoh misalnya, pedagang beras, jual beras yang beli koruptor. Koruptor makan nasi juga kan? Apakah pedagang beras ini juga menampung hasil korupsi karena yang beli itu korup? Tidak, dia ada transaksi yang mendasari jual beli dan dia beretikat baik, memang profesinya itu. Dia berhak terima harga dari barang yang dijual. Sah sekali. Oke, atau ya, waktu itu kan ada kasus penyuapan dengan Bupati Buol kalau nggak salah. Ya. Uang suapnya itu digunakan untuk membayar lembaga polling, lembaga riset, konsultan politik. Ya itu dia tidak terkena hukuman dong, dia bisa. Iya, karena dia sebagai profesional menjual jasa, ada professional fee, ada yang dia kerjakan gitu. Kalau sama dengan orang mengerjakan sesuatu, sama dengan orang menjual barang tadi, supaya ada perjanjian pokoknya, ada yang di delivery dan dia dibayar, ya sama dengan tukang beras tadi, dia berhak untuk terima uang itu, walaupun yang membayar itu koruptor gitu. Ya. Dan dia bertikad baik, itu yang paling penting. Ya. Nah, Kak, pertanyaan saya tadi, kalau misalnya disebut tadi 20 perempuan menerima aliran dana dari Ahmad Fatona, di mana apa namanya upaya pencucian uang atau melarikan dari sumbernya, menjauhkan dari sumbernya konteks kasus ini? Jadi dilihat dari pelaku utama si Fatona, bisa-bisa saja dengan berbagai transaksi itu, jadi dia menjauhkan dirinya dari hasil kejahatan itu sendiri, sehingga paling nggak menjauhkan, menyulitkan untuk tracing ya. Dari sudut dia bisa saja, kalau niat dia melakukan transaksi itu dalam rangka tujuannya menyembunyikan, menyamarkan, sehingga jauh dirinya dari asetnya, sehingga mempersulit pelacakan, bisa saja dia memenuhi unsur itu ya. Yang penting ada tujuannya tadi terpenuhi dengan berbagai perbuatan tadi. Katakanlah tujuannya tidak begitu jelas misalnya. Mungkin karena dia ingin katakanlah foya-foya atau senang-senang, bisa-bisa saja ya. Tapi semua transaksi yang dia lakukan untuk menjauhkan dirinya dengan hasil kejahatan tadi, menurut undang-undang kalau niatnya mempersulit pelacakan ya, menyamarkan segala macam bisa terkena. Nah sekarang kita lihat dari sisi penerima, 10 orang wanita. Memang kita nggak bisa pukul rata, karena undang-undang menyebutkan yang diketahui atau patut diduga. Dugaan itu sangat subjektif sekali. Betul. Tergantung fakta yang ada, tergantung tingkat pendidikan orang, tingkat pemikiran, kehati-hatian, termasuk antisipasinya. Jadi antara Ayu Azhari dengan yang lain-lain, kita nggak bisa pukul rata bahwa semuanya akan A atau semuanya akan B, bisa berbeda-beda gitu. Jadi harus dilihat satu persatu. Bisa ada yang memenuhi syarat melanggar pasal 5, bisa juga ada yang tidak memenuhi. Tergantung tadi kelalaiannya tadi, kulpanya tadi dikaitkan dengan tingkat kehati-hatian, tingkat antisipasi, apakah ini dia sudah lakukan. Kalau katakanlah dia sengaja, wah saya tahu dia ini duitnya banyak walaupun nggak halal, saya pengen dapat duitnya, ingin porot dia misalnya. Nah ini jelas dia
udah tahu itu hasil kejahatan, dia menikmati. Kalau yang seperti ini dengan apalagi sengaja seperti itu bisa terkena. Tapi kalau yang tidak tahu sama sekali, dia sudah cukup hati-hati, kemudian dia sama sekali tidak ada maksud untuk ikut membantu si pelaku utama menyembunyikan, ya bisa juga dia tidak terkena. Jadi case by case. Ya, yang penting adalah tadi kalau ada yang dia jual jasa ataupun barang, ada perikatan pokoknya, ada transaksinya, dan dia bertikad baik. Nah, dalam hukum orang yang bertikad baik itu selalu dilindungi, tidak akan terkena itu. Ya, misalnya gini deh, kalau orang dikasih hadiah gitu. Dikasih hadiah Dikasih hadiah jam tangan mahal gitu. Masa siapa sih nggak senang dikasih hadiah mahal gitu? Masa orang harus tanya ini hadiahnya uangnya dari mana, kan enggak, Pak? Ya memang kalau tingkat kehati-hatian itu harusnya ada ya. Paling enggak kehati-hatian, ketelitian ya, agak kritis. Ini orang tanpa angin hujan kok pakai ngasih hadiah begitu mahal gitu. Berarti dia ada sesuatu, dia mengharapkan ada kontraprestasi ya. Mungkin ada sesuatu yang diharapkan. Tidak ada hidup ini bertepuk sebelah tangan terus, nggak ada ceritanya itu. Jadi kalau dia kasih jam tangan mahal, kasih emas, kasih mobil, pasti ada yang diharapkan. Nah kalau memang yang diharapkan itu katakanlah terjadi, sehingga ada transaksi tadi, katakanlah menjual jasa apapun itu, ya susah kita menyalahkan si orang yang menerima tadi. Tapi dari sudut si pelaku utama ini ya tetap bisa bermasalah, karena dia dengan cara seperti itu mempersulit mentrace hasil kejahatan. Dengan cara seperti itu dia menyembunyikan hasil kejahatannya dengan memberikan orang lain. Mungkin ada maksud dia seperti itu. Nah, jadi lebih ringan si penerima sebenarnya, karena penerima itu tidak selalu bisa disalahkan, tergantung dari gimana kehati-hatian dia, antisipasi dia, apakah dia ada kelalaian, kesalahan itu. Jadi case by case dilihat itu. Tidak boleh dipukul rata semuanya harus kena atau semuanya harus bebas itu. Nah, pertanyaan saya tadi Pak, saya ingin lebih diperjelas. Bagaimana undang-undang bisa menjerat seseorang yang memang sengaja menyembunyikan hartanya melalui dari tindak kejahatan, ya kan? Dengan orang yang memang mau bagi-bagi hadiah aja, dia dapat uangnya mudah dengan cara nyolong sana nyolong sini, maka dia mau menjadi orang yang sangat pemurah bagi-bagi hadiah. Mungkin contoh yang menyembunyikan begini ya, kalau dia penyelenggara negara, LHKPN-nya cuma 5, tapi dia punya aset sekian puluh, sekian ratus M, supaya enggak ini dia sebar-sebar. Itu udah menyembunyikan, karena disuruh lapor dia nggak benar laporannya. Disuruh buat SPT pajak, katakanlah bukan penyelenggara negara. SPT pajaknya sangat kecil, padahal dia punya aset banyak. Dia rajin nyumbang sana sini. Dengan SPT pajak yang kecil, sementara asetnya besar, dia udah menyembunyikan sebenarnya. Apalagi kalau ada transaksi dia pakai nama orang lain, pakai rekening orang lain, pakai transaksi, pakai KTP yang berganti-ganti nama, berganti-ganti tempat lahir, berganti-ganti katakanlah umur dan sebagainya. Itu upaya untuk menyembunyikan. Apalagi kalau transaksinya dengan hamba Allah katanya, itu udah pasti menyembunyikan gitu. Nggak mau menyebut siapa lawan transaksinya. Jadi case by case dilihat gitu. Ya. Ini terjadi semua dalam praktik itu ya. Pak Yunus pernah punya ininya kasus yang secara nyata? Banyak sekali kasus. Contohnya? Ya, yang misalnya dulu misalnya ada seorang pejabat namanya diganti-ganti. Misalnya namanya Abdul Qadir, pertama A Qadir, yang kedua Abdul K. Terus tanggal lahir sama tempat lahir diubah-ubah. Padahal orangnya fotonya sama, kumisnya begitu-gitu juga. Yang dilaporkan juga gitu. Tapi dia ada upaya dengan mengganti nama, mengganti tempat lahir, menyembunyikan. Ada salah satu kasus di Kerawang, dia transaksi dapat pinjaman dari hamba Allah. Ini hamba Allah ini siapa? Penyuap atau siapa gitu? Itu pernah terjadi juga. Jadi ada upaya-upaya seperti itu yang berusaha untuk menyembunyikan, menyamarkan dengan berbagai cara, baik melalui rekening orang lain, KTP orang lain, ataupun merekayasa transaksi. Dan ini sudah terjadi. Dari sekian banyak aset-aset yang dikejar yang di KPK, sudah terjadi pemindahan-pemindahan atas nama orang lain. Orang lain ini bisa terkena. Jadi saya perlu ingatkan, kalau orang meminjam rekening, meminjam KTP, bilang udah pakai punya saya aman misalnya, jangan mau. Undang-undang pasal 4 bisa mengenai.
orang yang ikut Orang malah senang, merekayasa. gak apa-apa pakai rekening kita, yang penting bunganya bisa kita Ah, pakai. itu, Kalau nggak boleh ya, itu sekarang bisa kena itu sekarang. bisa Iya. kena dipinjemin rekeningnya. Bisa jangan mau. kena kalau dia membantu dengan meminjamkan rekening kita supaya nggak ketahuan punya dia. Itu melanggar pasal 4, menyembunyikan, menyamarkan asal-usulan keberadaan dari harta kekayaan yang berasal dari kejahatan. Itu bisa kena. Jadi hati-hati kalau dipinjemin KTP, rekening, atau diajak merekayasa transaksi gitu. Hati-hati. Oke, Ya. Pak Yunus, kita akan lanjut, tapi kita jeda dulu, kami kembali saat lagi. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Soal bagaimana kalau misalnya kita ternyata tanpa disengaja menerima hasil dana yang kemudian ketahuan hasil kejahatan, tetapi memang kita kerja itu. Undang-undang melindungi itu ya Pak ya. Jadi Ya, nggak ya, usah apalagi kalau dia khawatir. laporkan, dia akan diproteksi. Ya. Dilaporkan maksudnya. Kalau dia melaporkan, kalau bank misalnya terima uang haram, terima saja, nggak akan kena kalau dia melaporkan. Kalau individu terima, katakanlah, Gimana tahu itu haram? ya artinya misalnya belakang kita tahu, ya kita laporkan. Kalau nggak kembaliin duit kayak Ayu Azhar gitu. Oh gitu. Oh, Jadi gitu. dengan itu dia menjadi lebih terselamatkan gitu, lebih safe buat dia. Gitu. Kan toh bukan sebenarnya bukan haknya si Fatonah memberikan itu sebenarnya. Walaupun haknya Ayu untuk nerima gitu. Ya tapi kan maksudnya gini Pak, apa namanya? Kita kan sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu dan kita berharap imbalan atas Yeah. apa yang sudah kita lakukan, Yeah. kita kan sebenarnya nggak terlalu peduli ya, itu uangnya dari mana. Yeah. Yang penting kita mengerjakan sesuatu dan Yeah. ada timbal baliknya gitu. Yeah. Nah pertanyaannya kan bagaimana kemudian kita membuat melindungi diri kita. Tadi Bapak sudah memberikan salah satu tips kepada penelpon. Gimana kalau misalnya mereka lagi membangun rumah ibadah dan minta donatur, maka Bapak memberikan salah satu masukan, ya, Terimanya seperti itu ya. memberikan satu template yang Ya. mengatakan bahwa duit ini merupakan apa? Ya bukan berasal dari kejahatan dan bukan dengan tujuan untuk pencucian Mencuci uang gitu ya. Nah sekarang gini Pak, bagaimana kita gitu ya Pak ya, ketika kita misalnya sudah tahu bahwa nama orang ini gitu yang sudah disebut-sebut dan kita pernah bertransaksi dengannya, kita jadi harus lapor gitu. Ya kalau memang ada indikasi kuat bahwa memang itu berasal dari tindak pidana. Memang kalau bank jelas lapornya ke PPATK. Kalau individu ya sebenarnya lapornya ke penegak hukum gitu. Menunjukkan bahwa sebenarnya kita aware ada sesuatu yang tidak beres yang kita tidak ingin juga terima, tidak ingin kita lakukan gitu. Dalam hukum itu ya termasuk kategori kalau melapor ke penegak hukum itu namanya whistleblower ya, yang itu dilindungi juga, tidak dapat dituntut pidana dan perdata oleh undang-undang, dilindungi ya. Pak, kalau dengar cerita dari Bapak kan dengan ada undang-undang pencucian uang ini kayaknya harusnya setiap orang berpikir 2 kali. Ya kan, untuk melakukan tindak kejahatan dan menerima atau menampung hasil dari tindak kejahatan. Tapi buktinya kok tetap aja tuh nggak bikin orang kapok-kapok. Hari ini misalnya ada seorang petugas pajak ditangkap lagi, atau ada seorang polisi, anggota polisi di Papua punya tabungan 1,5 triliun, nggak bikin kapok tuh? Ya memang pertama ya hukuman selama ini tidak terlalu berat dan tidak memberikan efek jerah yang bersangkutan dan deteren buat yang lain. Kemudian selama sistem itu tidak diperbaiki, susah menghabisi korupsi dengan menindak-nindak saja. 1000 tahun kita menindak tidak akan selesai kalau sistem tidak diperbaiki. Yang terakhir saya kira ya sebelum mereka lihat api neraka saya bilang belum kapok gitu. Oke, sebentar saya potong dulu, ada telepon masuk. Halo, selamat malam. Halo? Oh, terputus. Pak, ini ada pertanyaan dari Irvanomics. Bagaimana membedakan mana yang memberikan uang untuk menyembunyikan kejahatan dengan yang tidak? Jadi bagaimana membedakan orang yang memberikan dengan maksud menyembunyikan mana yang tidak? Ya tadi, kalau Bapak itu menjual jasa, menjual barang, itu sangat berhak menerima apa yang diberikan. Walaupun dia menyembunyikan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita berhak menerima, kita dari itikad baik menjual barang atau jasa, kita berhak menerima. Tidak perlu sejauh gitu kalau melakukan transaksi.
Cukup dengan itikat baik, ada barang atau jasa yang kita jual, kita berhak menerima dan kita dilindungi. Ya. Kalau mencari-cari ini orang ini nyembunyiin apa enggak, lama-lama transaksinya nggak jalan-jalan. Nggak jalan, gitu. iya. Oke, sebentar Pak, saya potong dulu. Ada telepon masuk. Halo, selamat malam. Malam. Oke Bu, dengan siapa? Iya, malam Pak Yunus. Malam. Saya Tias. Mau nanya, dari tadi kan saya mengikuti perbincangan ini kayaknya muter-muter aja di pasal 5 Undang-Undang 8 2010 ya Pak. Sebenarnya ada aturan pelaksanaannya nggak sih Pak? Kalau undang-undang itu kan biasanya diterjemahkan dalam satu peraturan pemerintah. Ini dari 2010 apakah sudah ada peraturan pemerintah seperti itu? Terus yang kedua, apa PPATK itu aktif ya Pak dalam melakukan tugasnya kan? Dari undang-undang itu tugasnya itu mencegah dan memberantas. Ini apakah hanya pasif menunggu laporan-laporan itu baru bertindak, membiarkan kasus itu berkembang lebih dulu, terus membesar, terus baru bertindak, terus akhirnya PPATK dapat nama, atau bisa dengan mencegah gitu? Itu aja. Oke, Terima kasih. Jadi Undang-Undang 8 2010 ada PP-nya, tapi PP mengatur mengenai organisasi PPATK ya. Tapi pelaksanaan pasal 5 tidak pernah didelegasikan oleh undang-undang untuk dikeluarkan PP. Jadi tidak ada PP yang melaksanakan pasal 5 ini, tidak ada. Tapi yang didelegasikan adalah PP untuk organisasi PPATK dan sudah keluar PP nomor 55. Kemudian PPATK aktif apa pasif? Ya, dia tidak pasif sama sekali. Tadi saya cerita, laporan itu bisa dua cara. Bisa bottom up ya, karena kriteria terpenuhi, industri melaporkan, dianalisis, diteruskan. Tapi kalau industri keuangan, penyedia barang jasa tidak mengetahui, PPATK bisa meminta. Nah, sesuai dengan definisi transaksi juga di pasal 1 angka 5 di poin keempat, transaksi yang diminta oleh PPATK adalah transaksi mencurigakan. Jadi bisa aktif meminta, jadi tidak pasif. Lalu di mana mencegahnya? Ya mencegahnya tadi dengan mengeluarkan aturan ya, mengawasi kepatuhan terhadap know your customer ya, atau customer due diligence namanya sekarang, prinsip mengenal nasabah. Kemudian dengan memberikan rekomendasi sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang 8 2020, PPATK bisa memberikan rekomendasi untuk mencegah, bisa juga memberikan informasi. Contohnya misalnya, dulu banyak penyimpangan anggaran oleh Pemda, taruh di rekening pribadi. Kita sarankan ke pemerintah, tolong sistem anggaran diperbaiki, jangan supaya tiap akhir tahun mereka main-main anggaran taruh di rekening pribadi supaya bisa dipakai pada tahun berikutnya. Mungkin ada penyalahgunaan. Kemudian sekarang pemilihan pejabat-pejabat negara eselon 1 dan 2 saya kira, ada peraturan dari Menpan nomor 1 tahun 2012 mewajibkan meminta informasi dari PPATK sebelum mempromosikan orang-orang ini. Di situ ada fungsi pencegahan dalam rangka clean government ya. Nah, yang lain lagi ya pada waktu memberikan informasi kepada instansi manapun juga yang memerlukan informasi dari PPATK dalam rangka mencegah memberantas TPPU. Misalnya, DPR pernah meminta informasi pada saya waktu itu karena ada anggota yang diperiksa Badan Kehormatan. Ya, sesuai dengan pasal 90 saya berikan apa-apa karena dia mencegah memberantas TPPU dan tindak pidana lain. Disitulah perannya. Ada produk PPATK itu ada 4, ada laporan hasil analisis, ada laporan pemeriksaan, ada rekomendasi, ada informasi. Dengan 4 produk ini dia membantu mencegah dan memberantas itu. Oke. Ya, soalnya kan gini ya Pak ya, kadang-kadang ini terasa sebenarnya udah sangat rigid gitu ya Pak ya. Tapi kok tetap masih banyak aja gitu yang berani, banyak aja yang bisa lolos-lolos aja. Misalnya contoh, ini ada pertanyaan. Bagaimana sebenarnya cara PPATK mendapatkan data rekening PNS? Apa kerjasama dengan bank? Ya tadi sistemnya bekerja, ada yang proaktif, sistem yang berjalan. Sepanjang kriteria terpenuhi sebagai transaksi mencurigakan akan dilaporkan. Kalau tidak terpenuhi itu, kemudian PPATK punya informasi lain, bisa dari Irjen, bisa dari penegak hukum, dari luar. Saya berhenti di situ Pak. Karena tahu bahwa rekening PNS itu bisa dilaporkan atau bisa dipantau gitu. Kan itu bisa ya kalau dia misalnya mau jual beli pengaruh dan dapat imbalan, dia bisa taruh di rekening siapanya yang profilnya pengusaha. Nah, itu kan bisa dikaburkan. Misalnya taruh aja di rekening adiknya, rekening iparnya. Iparnya itu pengusaha sehingga profilnya cocok. Sehingga itu kan salah satu yang bisa mengelabui kan?
bisa mengelabui sesaat ya, tapi biasanya yang seperti itu orang yang punya banyak KTP, yang nyimpen di keluarga segala macam, itu biasanya nanti akan terjadi penyimpangan profil pada orang-orang yang dititip segala macam, biasanya men-trigger laporan juga. Seperti misalnya dulu ada orang ngaku sebagai pegawai negeri, pengusaha, konsultan, pengusaha pom bensin, macam-macam laporan masuk, aneh ini. Lalu kita bisa meminta dari semua itu bahwa ini transaksi ada yang curigakan selain daripada yang sudah melaporkan gitu. Jadi mungkin dia sementara bisa bersembunyi, tapi dengan meminjam rekening orang, naruh di rekening orang, pinjam KTP, itu sudah memenuhi kriteria menyembunyikan, menyamarkan, dia sudah lakukan satu tindak pidana dengan sendirinya gitu ya. Ya. Pak, saya mau tanya kembali untuk kasus Fatonah misalnya gitu. Ketua PPATK yang sekarang menyebut bahwa Ahmad Fatonah dana aliran Ahmad Fatonah itu pada 20 perempuan penerima aliran dana Fatonah. Di mana itu esensinya atau apa yang sebenarnya ingin disampaikan dalam konteks pemberantasan korupsi atau kasus pencucian uang? Ya sebenarnya boleh juga dianggap sebagai pesan ya. Jadi selain PPATK sudah bekerja ya, menyampaikan laporan, ada laporan dan diolah dan diteruskan, juga perlu juga pesan kepada orang-orang yang begitu mudah menerima pemberian tanpa underlaying yang jelas ya. Dan 20 wanita ini belum tentu juga salah. Mungkin ada yang tadi menjual barang atau jasa dengan itikat baik, silakan saja. Bisa juga istrinya transfer kepada istri, wanita juga, ya halal-halal saja. Jadi wanita tuh yang terima tuh tidak selalu salah. Dilihat konteksnya gimana gitu. Ya bisa sah-sah saja istri atau mereka yang jual barang atau jasa, atau bisa juga enggak karena memang wanita ini ikut menyembunyikan, menyamarkan tadi gitu. Oke. Konteksnya kita lihat ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Twitter menarik nih Pak, dari Heri Kadafi. Harusnya Ayu Azhari itu nggak usah balikin ya Mbak? Sebenarnya kalau memang delivery itu sudah terjadi, tapi ini belum ya, baru uang muka saja ya. Dan kok Bapak tahu itu uang muka? Katanya uang muka ya. Oh, kirain sering juga berhubungan sama Ayu Azhari. Jadi tahu harus DP dulu. Jadi mungkin uang muka segala mungkin untuk keterangan dia sendiri, dia tidak mau terbawa-bawa karena dia sudah tahu belakang bahwa sumbernya dari sumber tidak sah. Kalau menurut saya lebih baik dia mengembalikan. Karena itu duit negara yang disalahgunakan oleh orang lain dan yang memberi itu tidak berhak memberikan kepada dia. Walaupun Ayu itu berhak, tapi dia merasa lebih aman, lebih enak seperti itu, lebih tenang tidurnya, lebih tenang hidupnya kan. Ya, itu lebih mahal lagi ketenangan itu daripada uang itu kan. Oke. Ya, saya mau ada pertanyaan, Pak. Andai kata Ahmad Fatonah memberikan uang pada perempuan-perempuan PSK, perempuan tersebut tidak tahu identitas bagaimana undang-undang pencucian uang tersebut. Ini dari Muhammad Arthur. Ngerti nggak nih Pak pertanyaannya Pak? Ya. Jadi andai kata Ahmad Fatonah memberikan pada perempuan-perempuan PSK, baru perempuan-perempuan tersebut tidak tahu dari identitasnya, bagaimana dengan undang-undang pencucian uang tersebut? Jadi sulit kita menyalahkan si perempuan-perempuan tadi karena dia sudah menjual jasa yang spesifik tadi ya. Dan samping itu dia tidak diperlukan katakanlah kehati-hatian yang berlebihan atau antisipasi yang berlebihan terkait dengan uang yang dipakai membayar itu. Kalaupun kita salahkan terus mau disita apanya PSK ini orangnya atau gimana kan susah juga kan. Oke. Break ya? Oke, kita break dulu, kami lanjut saat lagi. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Smart Listener kembali lagi, Smart Evening with Rosie, dan tamu saya adalah mantan kepala PPATK. Sebelum saya bertanya lagi, ada pertanyaan dari Anda yang hadir di Marley Cafe ini. Silakan Pak. Yes, tes. Makasih Mbak Rosie. Selamat malam Pak Yunis, saya Zulkifli. Ingin menanyakan dan melengkapi tadi pertanyaan dua ibu sebelumnya. Pertama adalah Ibu Nunung, yang kedua kebenaran saya lupa Pak. Pertama gini Pak, menurut saya adalah
untuk proses pencegahan itu mungkin sangat mudah Pak kita lakukan. Sepanjang penerima itu memberi sebuah informasi dan memenuhi undang-undang lain. Misalnya adalah undang-undang pajak. Kalau pada saat mereka menerima, itu kan bentuk sponsorship, di mana ketentuan sponsorship harusnya melaporkan PPN dan PPh-nya. Harus lapor ya, penyumbang. Harus lapor, ya? Penyumbang. Artinya di situ buat penerima aman Pak, sangat aman. Nah pertanyaan saya, kalau ada dua undang-undang di situ, mana yang kita lebih dahulukan? Oke, yang pertama itu Pak. Yang kedua, kalau memang dibikin sebuah kesadaran nasional, itu sangat mudah Pak, sangat mudah menurut saya, pendapat saya adalah dengan penerima itu melaporkan, wajib melaporkan. Artinya di sini yang menjadi objek pertama adalah si pemberi. Itu Pak Yunus pertanyaan saya. Terima kasih Pak Yunus, terima kasih Mbak Rosi. Terima kasih Pak. Jadi kalau penyumbang juga disuruh lapor ya ada kerjaan tersendiri lagi, udah gua nyumbang suruh lapor lagi. Memang ada kaitan dengan pajak gitu. Kalau penerima disuruh lapor, kalau tidak signifikan, kalau menurut saya lapornya kemana gitu ya. Yang Nggak penting, perlu ya? Ya kalau orang nyumbang yang paling penting transparansi, bahwa dia terima sumbangan, kasih tahu kepada penyumbang, transparansi memang perlu sekali. Tapi kalau untuk yang besar-besar seperti itu ya, memang perlu lebih hati-hati. Karena bisa saja ada maksud-maksud orang itu mungkin menenangkan diri sekaligus menjauhkan dirinya dari aset yang berasal dari pidana tadi ya. Jadi kehati-hatian perlu. Kalau menurut saya istri pun harus lebih hati-hati, harus bertanya. Kalau suaminya bawa duit kebanyakan gitu di luar profil, di luar gaji, tidak jelas ya. Kenapa itu dia malah begitu bukannya banyak? suami berprestasi ya? Waduh hebatnya suamiku. Karena kalau ada kontrol di bisa rumah. Bisa bawa uang banyak, gajinya kecil, bisa bawa uang banyak, luar biasa suami teladan nggak gitu ya? Jadi cara perlu dipertanyakan dari mana dan bagaimana cara memperoleh. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi korupsi. Jadi kalau istri pada umumnya lebih banyak tahu mengenai suami. Kalau PSK tadi itu orang jual beras yang bertransaksi dengan koruptor, dia tidak akan tahu karena transaksi hanya sesaat saja kan. Mana tahu dia orang ini koruptor apa tidak bakal tahu, termasuk PSK dan yang jual beras. Tapi kalau istri harusnya lebih tahu, harusnya lebih kritis. Nah, jangan melihat banyaknya saja, tapi lihat resiko yang timbul di kemudian hari, itu yang diperlukan kehati-hatian gitu. Nah, kalau nggak lalai bisa terbawa-bawa ke sana jadinya. Oke, udah menjawab semua belum tadi? Udah ya Pak. Sekarang pertanyaan saya tuh tadi gini, bagaimana sih menentukan bahwa oh ini cincinnya yang disita, oh ini rumahnya gitu, oh ini mobilnya. Menentukan itu gimana tuh? Itu namanya nexus ya, ada hubungan antara perbuatan pidana dengan hasil tindak pidana. Jadi selama hasil tindak pidana mau cincin, mau emas, mau jam tangan, mau mobil, kalau itu ada link, ada nexus merupakan hasil tindak pidana, semua berhak disita oleh penegak hukum, oleh KPK. Karena itulah untuk kasus Ahmad Fatonah misalnya ya, cincin, semua yang, mobil Alphardnya. Bisa, karena dia merupakan hasil kejahatan. Kejahatan yang merugikan keuangan negara, yang berhak itu negara, bukan dia gitu. Jadi yang semua barang yang dibeli dari hasil kejahatan itu merupakan objek untuk disita. Di Amerika, memiliki hasil kejahatan itu perbuatan pidana. Memiliki hasil kejahatan dianggap perbuatan pidana juga. Ya. Sama mirip dengan pasal 5 yang ada di Undang-Undang 8 2010. Jadi hati-hati, terutama yang di rumah, terutama anak, istri, keluarga, segala macam. Jangan terbawa-bawa, perlu mengontrol, saling mengontrol sehingga tingkat korupsi yang tadi kata sangat tinggi, mudah-mudahan dengan kontrol ibu-ibu, saya kira lebih efektif. Oh, jadi ibu-ibu yang memegang peranan. Jadi cukup berperan ibu. Kalau ibu-ibu terlalu demanding, terlalu minta macam-macam, suaminya malah jadi koruptor. Tapi kalau istrinya agak kritis, hemat dan kritis, ya mudah-mudahan inilah lebih aman negara ini gitu. Enak aja Bapak. Jadi kesannya kalau suami korup itu karena istri-istri. Waduh, enak aja di Bapak Ada Yunus. peranan istri yang ikut membantu lah mengurangi itu, selain sistem yang baik. Oke, Pak Yunus, tapi sebenarnya gini, ketika PPATK gitu ya, yang kasus polisi di Papua gitu bisa sampai 1,5 triliun, gila. Jadi kasus di Papua ini memang cukup besar ya. Jadi dulu terkait juga dengan ada beberapa anggota polisi
ada yang Polres, ada yang Kasat Serse. Dia bekas ajudan dari si Kasat Serse sebenarnya. Ada 2 indikasi pidana yang terjadi, bukan saja terkait dengan laporan PPATK melihat transaksi, dan PPATK turun ke lapangan memeriksa juga, polisi juga turun. Jadi ada 2 indikasi. Pertama ada terkait dengan BBM, bahan bakar minyak, dia beli yang subsidi yang murah, dia jual ke yang mahal. Yang kedua ada illegal logging. Nah, untuk kasus BBM-nya ini disepakati ditangani oleh Polda Papua, dan untuk kasus illegal logging dibuat tim gabungan di bawah Bareskrim, Mabes Polri yang turun tangan, buat tim gabungan didukung oleh sudah tentu yang lain, PPATK, ada pajak, ada KPK juga ya. Kemarin kami sempat berjumpa dengan Kapoldanya. Kan Bapak emang dari Papua KPK. kan, Ya, waktu saya telepon kemarin. Berjumpa dengan pimpinan dengan Kapolda, saya bersama dengan pimpinan KPK ya, sempat diskusi masalah ini ya. Ya. Nah, itu bisa sampai ketahuan, oh ini ada 1,5 triliun, itu kan ininya PPATK. Ada PPATK, tapi menurut Kapolda dia banyak juga menerima laporan dari masyarakat itu, banyak ya, SMS misalnya. Dan dia memang waktu diperiksa, saya dari penyidik, masyarakat sana demo, termasuk ketua adat, mendukung dia, ya. Mendukung dia. Iya. Luar biasa. Oke. Nah, tapi itu nggak bisa maksud saya begini. 1,5 triliun itu bukan sebulan 2 bulan, itu pasti udah lama sekali. Nah, harusnya kenapa itu tidak bisa dideteksi lebih awal? Kalau misalnya tadi Bapak bilang kalau ada transaksi mencurigakan, langsung ada red light, itu kan harusnya bisa lebih awal ketahuannya. Sebelum 1,5 triliun, misalnya 500 miliar aja itu udah harus, atau 100, jangan 500 miliar itu udah kebanyakan. 100 miliar aja itu seharusnya udah red light dong, Pak. Ya memang deteksi itu tidak sempurna mencerminkan keadaan yang sebenarnya ya, terjadi di lapangan ya. Mungkin ada yang tidak berani lapor ya. Bisa juga karena katakanlah dia pintar dengan cara-cara transaksi tunai ya. Tapi ya lama kelamaan penyimpangan yang besar itu akan terjadi juga. Kebetulan dia ada kaitan dengan orang lain yang juga waktu itu anggota kepolisian yang melakukan hal yang hampir sama begitu. Ya. Cuman ini belakangan dia lakukan dan kelihatannya jumlahnya cukup besar gitu ya. Gila itu, tapi benar-benar luar biasa. Seorang apa pangkatnya itu? Itu tuh Ajun Inspektur 1 tuh, istilahnya bintara tinggi. Naik 1 tingkat baru pangkatnya Ibda, Letnan 2 itu. Kalau 1 tingkat lagi naik gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Hari Agus. Niti pertanyaan untuk kasus ini dari Rizka Irawanti, yang memberikan uang hasil money laundering pastilah royal. Sebaliknya, hari gini mana ada orang yang merelakan uang jerih payahnya. Jadi orang royal itu, makanya tadi pertanyaannya adalah bagaimana misalnya membedakan antara orang memang royal sama orang yang memang ingin secara sistematis menyembunyikan hasil kejahatannya. Jadi kalau mau tahu orang royal apa enggak ya, orang itu seringkali out of profile atau lifestyle-nya menyimpang dari profilnya sendiri. Lifestyle-nya agak mewah, income-nya katakanlah tidak mendukung ya. Itu pasti orangnya royal. Dilihat dari income statement-nya bahwa dia income-nya sedikit tapi pengeluaran banyak. Tapi sebenarnya itu kan tidak begitu saja bisa dilakukan. Perlu pengamatan yang cukup lama. Dan yang kedua, yang paling penting kalau menurut saya kita memagari diri sendiri saja. Kalau itu bukan hak kita, kalau ada hak kita karena kita jual barang dia, kita berhak menerima. Kemudian kalau kita terima begitu besar tanpa alasan yang jelas, kita harus berhati-hati, kritis ya, teliti dan antisipasi. Ini ada sesuatu yang perlu saya pertanyakan dulu gitu. Oke, oke. Tapi kita terima telepon dulu deh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya Pak, dengan siapa nih? Dengan Aritonang, Ciledug. Pak Aritonang? Iya. Oke, silakan Pak Aritonang. Iya, selamat malam Pak Yunus. Selamat malam. Iya, saya mau bertanya Pak, dengan pasal 5 ini kan menerima hasil kejahatan Pak ya. Iya. Saya pikir ini sangat rentan sekali Pak. Karena seorang istri, seorang anak, katakanlah kalau pekerjaannya PNS ya mungkin itu mencurigakan kalau duit datang katakanlah agak besar kan gitu. Tapi kalau dia profesi, katakanlah dia akuntan, konsultan, pengacara begitu kan, ini kan tidak heran istri menerima uang banyak begitu kan gitu kan.
Nah, saya pikir gimana menurut Bapak gitu tanggapannya apa perlu direvisi? Karena bisa begini aja Pak, ini kan bisa bablas saja nanti orang masuk penjara semua kan gitu kan. Karena ya dalam hukum itu juga saya belajar ada teori kesengajaan, ada mens rea reus, niat jahat kan begitu kan. Kalau ini orang nggak tahu apa-apa diterima begitu, saya pikir itulah Pak kurang efektif gitu. Nah, terima kasih Pak Yunus. Oke, terima kasih Pak. Jadi begini, sesuai dengan definisi pencucian uang ya, money laundering, pertama ada perbuatan pidana, ada kejahatan, ada hasilnya disembunyikan, disamarkan dengan berbagai tindakan sehingga kelihatan seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Kalau tadi dia sebagai profesional, ada pekerjaan yang gajinya besar, sangat-sangat halal, tidak ada pencucian uang sama sekali. Karena pengertian pencucian uang itu selalu dia bersumber dari sumber yang tidak sah kejahatan. Kalau sumber yang sah, no problem sama sekali, sebesar apapun uang itu, tidak ada masalah. Karena tidak ada kejahatan, tidak ada yang disembunyikan. Ya, jadi halal-halal saja. Yang penting adalah kita tidak lakukan kejahatan, kemudian hasilnya kita tidak sembunyikan, samarkan. Tapi kalau misalnya income-nya katakanlah kecil sekali, ya, PNS itu gajinya memang tidak besar, ya, kecil katanya. Jadi kalau di luar itu dia bisa punya income tambahan yang jauh di atas profilnya, lifestyle-nya sangat mewah di luar dari gaji atau profilnya juga. Nah ini patut dipertanyakan gitu. Tapi kalau yang Bapak tadi sebut income-nya memang dia besar, halal sekali, tidak ada cuci uang sama sekali karena tidak ada kejahatan gitu. Biasanya Pak, modus yang selama ini terjadi di mana sih para koruptor itu paling nyaman menempatkan uangnya atau di rekening yang seperti apa? Ya koruptor itu sebenarnya koruptor kita tuh tidak banyak yang menyimpan di luar, walaupun ada juga ya. Di luar maksudnya luar negeri? Luar negeri ya. Singapura walaupun misalnya ada juga ya. Singapura yang atau cukup aman ya. Tax haven. Negara-negara tax haven country ataupun safe haven country ya bisa, tapi tidak banyak karena mereka kecenderungannya masih pakai lingkungan terdekat ya. Yang terdekat tuh bisa anak, istri, teman, mertua, pokoknya tidak terlalu jauh-jauh aman. Karena dia juga pengen aman juga. Kalau keluar mungkin ya bisa juga tidak ngerti, bisa juga mungkin lebih repot ya. Tapi ada yang di luar, tapi kita lihat modus lebih banyak main-main di dalam. Dia tidak banyak punya family juga di luar saya kira. Ya, lebih dan banyak taruh di family itu ya karena juga lebih aman kan, karena orang sendiri gitu ya, kan. Nggak mungkin melarikan duitnya. Ya, dulu pernah terjadi dia orang mungkin di Jawa Tengah, saya dengar dari Ketua MK Pak Mahfud dan dari dia titip sama orang yang bukan keluarganya. Isi orang ini meninggal. Nggak bisa diambil lagi. Nggak kembali itu duitnya. Jadi ini duit hantu dimakan setan namanya. Duit hantu dimakan setan. Nah tadi misalnya gini, pengacara misalnya begitu ya, taruh duit di pengacaranya itu sebenarnya salah satu modus yang juga sering terjadi. Karena kalau misalnya pengacara, mereka bisa berkilau ini sesuai dengan profil saya. Ya pengacara kalau di luar dia misalnya pengacara akuntan publik, notaris ya, atau di sini PPAT, di luar dia kadang-kadang bertindak sebagai gatekeeper. Yes. Gatekeeper itu dia bukan pelaku utama, tapi dia memanage, ya, mengurus harta dari high net worth individual, bisa seorang koruptor, bisa juga enggak gitu. Kalau notaris PPAT mungkin susah karena nggak boleh transaksi atas nama klien. Tapi akuntan publik sama lawyer masih memungkinkan dia mengurus klien sebagai nomini, sebagai katakanlah yang memanage aset-aset dari. Dan kalau dilihat dari sisi profilnya dia tidak mencurigakan. Ya bisa aja. Yang jelas kalau lawyer menerima lawyer fee, ya apakah itu juga misalnya lawyer fee dari koruptor yang dia bela, apakah juga dia salah? Ya sepanjang dia memberikan jasa itu professional fee yang wajar, tidak terlalu besar mengada-ada, saya masih bisa terima. Yang penting ada jasa yang diserahkan, yang diberikan, dan ada imbalan yang diterima itu. Oke. Ya baik, kita harus break dulu, tinggal satu segmen lagi. Tetapi intinya salah satu yang kita dapatkan di sini adalah tidak perlu khawatir sebenarnya Pak ya. Selama kalau memang kita bekerja sesuai dengan apa profesi kita atau kita kerjakan itu secara profesional, mau duitnya dari mana itu sebenarnya bebas dari tanggung jawab kita. Sesaat lagi kami kembali dalam perbincangan di segmen terakhir. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie.
Smart Listener, kita sudah sampai di perbincangan terakhir ya bersama Bapak Yunus Hussein. Beliau adalah seorang mantan Kepala PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tadi kita bicara banyak hal mengenai nama-nama orang yang kemungkinan menerima dana hasil kejahatan, dan itu bisa menimpa siapapun, karena setelah kasus Ahmad Fatonah ini kita benar-benar terbelalak bahwa uang itu bisa lari kemanapun. Pertanyaannya Pak, sebenarnya kan memang undang-undang pencucian uang ini tadi saya sudah mengatakan pada Bapak, tidak saja untuk menjerat koruptor tapi juga untuk memiskinkannya. Seberapa efektif sebenarnya sih Pak ini bisa membuat koruptor ini, tadi Bapak bilang nggak hanya mereka lebih takut miskin daripada takut di penjara 2-3 tahun 5 tahun mah kecil buat para koruptor. Seberapa efektif sih sebenarnya ini buat memiskinkan koruptor? Jadi seberapa efektif ya? Jadi tergantung dari efektivitas pelaporan yang masuk, apakah cukup banyak, cukup baik, kemudian analisis, kemudian dilanjutkan ke penegak hukum, apakah itu dilaksanakan juga apa tidak ya. Jadi tergantung dari persepsi yang sama di antara semua pelaku ya, industri, PPATK, penegak hukum. Industri ini maksudnya apa sih dari tadi Bapak bilang? Penyedia barang dan jasa, termasuk penyedia jasa keuangan ya, yang melaporkan transaksi itu. Ya. Jadi sepanjang laporan banyak, diproses banyak, teruskan ke penegak hukum dan mereka juga memproses juga, baik dalam rangka mencegah atau mengejar hasil kejahatan, ya bisa efektif. Yang penting penegakan ini dipakai gitu, dipakai untuk memberantas kejahatan, bukan hanya menghukum berat pelakunya. Jadi maksud Bapak adalah ada kesadaran di industri juga, jangan hanya melulu mengejar bahwa yang penting jualan kita laku, servis kita laku, tapi juga mereka ada kesadaran bahwa yang membayar itu atau yang bertransaksi itu adalah benar-benar dari hasil transaksi yang benar, dan mereka mau lapor gitu kan Pak, kalaupun mereka mau lapor, dan harusnya dia sebagai first line defense ya, pertahanan terdepan sebenarnya. Kalau pertahanan terdepan saja sudah tidak efektif, maka ya seluruh sistem tidak akan berjalan dengan baik. Jadi sangat menentukan mereka itu. Karena itu feedback perlu buat mereka ya, selain pembinaan, tapi enforcement juga perlu. Buat PPATK juga ya perlu meningkatkan kapasitas, termasuk kemampuan analisis ya, kemampuan bertukar informasi, kerjasama. Penegak hukum itu juga persepsi perusahaan, perlu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai financial investigation mungkin. Kemudian bagaimana memanfaatkan informasi yang ada di PPATK. Kalau enggak semuanya bersinergi, itu tidak banyak manfaatnya juga pendekatan follow the money ini. Karena kayak kasus Gayus misalnya, terakhir saya dengar dia beli aset di Bandung tuh, artinya kan sebenarnya dia boleh di penjara tapi dia beli aset di Bandung. Pak Yunus juga dengar itu kan? Ya. Nah itu kan artinya sebenarnya masih belum maksimal dong untuk memiskinkan koruptor. Berapa banyak dia cuma di penjara berapa lama, dia masih bisa tuh melalui istrinya beli aset di mana-mana. Gayus. Memang Gayus ini waktu itu dia punya 9 safe deposit box ya. Waktu dibongkar yang ketahuan cuma 2 saja. Isinya duit sekitar 80M sama 1 surat wajib pajak. Yang 7 tidak pernah ketahuan isinya. Kami menduga ini juga ada isinya duit. Cuman mungkin dia bekerja sama atau ada deal dengan oknum tertentu, dia bisa kosongkan yang 7 ini tanpa ketahuan isinya. Tinggal karet-karet gelang saja di situ. Ya. Jadi mungkin ada permainan sehingga bisa dimanfaatkan oleh si Gayus beserta si oknum penegak hukum tadi. Ikut bantuin nyembunyiin, nanti dibagi gitu kan. Ya, buat dia kan gampang aja memberikan. Waktu dia pulang dari Singapura ya, waktu pulang dari Singapura dia semacam meminta deal. Oke, saya pulang ini tapi ada yang dia minta. Kelihatannya salah satu yang dipenuhi kalau tidak salah adalah itu gitu ya. Itu apa? Ya 7 rekening itu yang dia bisa kuras sendiri, orang lain nggak tahu isinya gitu. Ya. Dan dia deal ke maksudnya Pak? 7 safe deposit box itu kita nggak tahu isinya. 7 safety boxnya nggak ketahuan di mana kan? Nggak ketahuan banknya, ya ada bank pemerintah saya nggak usah sebut, tapi kita nggak pernah tahu isinya gitu. Begitu ditanya kepada bosnya penyidik, jawabannya karet gelang aja isinya terakhir. Ya. Ngeri. Oke Pak Yunus, ada pertanyaan dari Baybaj. Kalau meneliti rekening pribadi, apa PPATK tidak melanggar undang-undang? Sangat tidak melanggar. Pasal 45 Undang-Undang 8/2010 menyebutkan buat PPT tidak berlaku kerahasiaan bank, rahasia-rahasia lain tidak berlaku. Ada di pasal 45. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia yang punya undang-undang pencucian uang seperti itu, standar internasional seperti itu. Dan di sini kita harus ingat bahwa
ada kepentingan umum yang lebih besar, penegakan hukum untuk kepentingan umum. Jadi kepentingan pribadi yang namanya bank secrecy itu dikorbankan itu. Lebih berat ke kepentingan umum gitu. Jadi nggak melanggar. Pasal 45, tolong dilihat para penanya itu. Pasal 45 Undang-Undang 8 2010. Ya. Jadi PPATK punya hak itu Pak ya? Punya hak untuk bank memeriksa rekening siapapun. Ya, bisa audit, bisa meminta ya, bisa memeriksa ya. Punya undang-undang mengatur di pasal 45 jelas. Bank melaporkan tidak tunduk pada ketentuan rahasia bank, diatur di pasal 28. Penegak hukum mau tahu keadaan keuangan si tersangka ada di pasal 72. Dikecualikan dari ketentuan rahasia bank. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan umum, kepentingan lebih besar. Bukan untuk kepentingan lembaga itu, bukan. Jadi kepentingan pribadi. Kalau pribadi itu ada kaitan dengan kejahatan, ya dikorbankanlah untuk kepentingan yang lebih besar ini. Gitu. Jadi harus melihatnya konteksnya seperti itu. Tapi kalau uangnya halal-halal saja, tidak ada urusan sama kejahatan, tidak akan dilaporkan, tidak akan dicari-cari. Gitu. Yang penting kita melakukan hal secara tidak sesuai dengan ketentuan saja. Oke. Twitter berikutnya, Boris Malau, memangnya sudah berapa kali laporan PPATK tidak ditindaklanjuti? Ada yang nggak ditindaklanjuti? Ada, jadi memang kan laporan itu udah cukup banyak, seingat saya di atas 2000-an, seingat saya. Zaman saja ada sekitar itu. Kalau tidak memang ada, tapi kita lihat sebabnya. Bisa juga sebabnya karena laporan itu memang tidak lengkap identitasnya, identitas palsu. Karena KTP palsu sampai hari ini banyak ya. Orang pakai KTP palsu, buka rekening terus menipu di mana-mana. Masuk ke sana, begitu kita laporkan orang yang dipanggil nggak pernah ketahuan. Fiktif alamatnya bisa kuburan, bisa taman gitu. Ini terjadi. Nah kalau yang dihentikan seperti ini kita bisa menerima. Tapi ada juga yang dihentikan karena ada juga oknum yang bermain. Dihentikan karena untuk kepentingan pribadi, itu kita akui dulu masih ada, tapi tidak terlalu banyak lah. Tapi ada gitu. Jadi dua-duanya ada, baik karena kondisi objektif ataupun karena oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Oke, rekening gendut Polri misalnya, seberapa besar sih PPATK bisa mengambil inisiatif? Itu nggak ada follow up-nya tuh Pak Yunus? Ya cukup banyak, yang dilaporkan lebih 100 sebenarnya. Kita lapor waktu itu penyidiknya memang hanya Kapolri saja. Sekarang Undang-Undang 8 2010 penyidiknya ada 6, polisi, jaksa, KPK, pajak, bea cukai dan BNN. Dulu penyidiknya waktu itu hanya kepolisian saja. Jadi polisi penyidik polisi, bisa dibayangkan sendiri, tidak optimal kan? Orang bilang jeruk makan jeruk susah lah ya. Jadi semuanya yang kami laporkan dianggap wajar, ya kami terima saja. Yang penting kita udah men-trigger, mau pakai nggak informasi ini? Kalau mau pakai untuk membersihkan institusi silakan, kalau enggak ya silakan saja gitu. Kita kan bekerja sama untuk kepentingan penegakan hukum supaya Republik ini bersih, semuanya jadi diuntungkan gitu. Nah, tapi itu nasibnya gimana tuh? Nasibnya laporan tentang rekening gendut klarifikasi tertulis polisi disampaikan kepada saya sebagai kepala PPATK, dianggap semua transaksi itu wajar dengan penjelasan yang macam-macam. Ada yang bisnis mobil, ada yang punya kebun kelapa sekian hektar, ada yang bisnis sapi segala macam. Anda percaya wajar. itu? Anda percaya? Formal dia menjelaskan ya kita terima saja, tapi biarkanlah sejarah membuktikan. Contohnya kasus-kasus yang muncul belakangan gitu. Joko Susilo misalnya. Ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak Yunus, pencucian uang ini kan memang benar-benar ingin digalakkan begitu kan untuk dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya dulu sebenarnya ketika ini diajukan ke DPR, rasanya ini lebih galak kok sebenarnya. Tapi kemudian banyak pasal-pasal yang diruntuhkan oleh DPR. Bisa kasih sedikit nggak gambaran dulu rancangannya dengan yang sudah disetujui dengan yang kemudian disepakati oleh DPR? Bedanya di mana? Ya misalnya kalau dulu kan di draft RU-nya disebutkan PPATK punya kewenangan penyelidikan. Penyelidikan itu pro justisia dalam rangka penyidikan. Mengapa kita minta kewenangan ini? Karena biar sajian kita lebih matang, lebih mudah dicerna oleh penyidik yang menerima. Tapi mungkin ini ditangkap lain, bisa mengurangi kewenangan instansi lain. Jadi dipotong lah ini, diganti dengan istilah pemeriksaan. Pemeriksaan ini umum sekali. Memeriksa dalam konteks pidana bisa memeriksa istilahnya, dalam audit juga memeriksa. Ya akhirnya kita nggak punya kewenangan penyelidikan, jadi memeriksa tanpa dengan upaya paksa, bukan dalam rangka penyelidikan yang pro justisia untuk penegakan hukum. Itu ya contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah penyidik. Di pasal 74, dulu rancangan kita bilang semua penyidik tindak pidana asal bisa menyidik TPPU. Sebelumnya penyidik hanya polisi saja.
Jadi waktu itu ada dua kutub, ada yang mau polisi saja, ada yang mau membuka sama sekali. Akhirnya dicapai kompromi, penyidik itu 6 sajalah. Walaupun batang tubuh pasal 74 menyebutkan seluruh penyidik pidana asal bisa menyidik TPPU, tapi di penjelasan disebutkan yang dimaksud penyidik tindak pidana asal adalah polisian, kejaksaan, KPK, Badan Narkotika Nasional, pajak dan bea cukai, hanya itu saja. Lalu bagaimana kalau terjadi tindak pidana cuci uang di kalangan militer misalnya? Siapa yang menyidik? Yang 6 ini nggak bisa menyidik sama sekali. Jadi ada masalah gitu. Ya. Padahal dulu kita buka, tapi ditutup sehingga ada kompromi 6 itu. Itu contoh di mana DPR sebenarnya yang punya hak legislasi. Ya dialah yang lebih banyak menentukan gitu. Oke, pertanyaan terakhir sekali Pak Yunus. Seberapa besar Anda optimis bahwa undang-undang pencucian uang ini mampu menjadi bagian yang mempercepat pemberantasan korupsi sekaligus memiskinkan koruptor? Ya kita harus optimis lah ya. Selama ada Tuhan harus optimis gitu. Dan dengan adanya pendekatan baru Polo Demani, dengan banyak sekali kelebihan undang-undang ini, rahasia bank mudah dikecualikan, pihak pelapor sangat luas, ada pembuktian terbalik, ada non-conviction based asset forfeiture, orang boleh lari tidak dihukum tapi asetnya bisa disita. Ada pelaksanaannya peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2013, ada perlindungan saksi dan korban, ada kerjasama yang memudahkan PPATK meminta dan memberi informasi kepada berbagai instansi. Jadi banyak sekali kelebihan undang-undang ini yang harusnya dipakai bukan hanya oleh PPATK, tapi oleh penegak hukum, termasuk lembaga-lembaga yang berusaha mencegah memberantas korupsi, TPPU dan tindak pidana lain yang melarikan tindak pidana korupsi. Yang penting implementasi. Undang-undangnya sudah oke. Masalah kita, penyakit kita di implementasi sebenarnya. Itu yang kurang konsisten. Oke, selamat sih ya Pak ya. Cuman kita nggak pengen dengar lagi kasus seperti Gayus ya. Mas dia di dalam tapi istrinya bisa beli aset di mana-mana, dan sekarang Bapak katakan di antara 7 deposit boxnya hanya 2 yang ketahuan. Berapa yang ternyata isinya gelang karet karena sudah dikosongkan, berapa Pak? Ya, ada 7 safe deposit box yang kita nggak tahu isinya. Sehingga memang kelihatan dia masih ada punya aset kelihatannya ya. Ya masih Pak jelas lah Pak, orang istrinya bisa beli aset bisa beli rumah di Bandung kok, orangnya di dalam. Jadi rasanya itu yang harus semakin dipertajam ya Pak Yunus Hussein. Ya itu masalah implementasi yang dimana ada oknum yang mungkin tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Yunus Hussein atas penjelasannya. Kita sih berharap meskipun belakangan ini Ahmad Fatona dan nama-nama perempuan yang menerima aliran dana masih menghiasi halaman depan, mudah-mudahan para perempuan di Marli yang hadir di sini nggak berdebar-debar namanya, jangan-jangan ikut disebut juga. Desi Rianti menerima berapa, Des? Tapi intinya kita berharap bahwa undang-undang pencucian uang ini semakin efektif, semakin optimal dalam upaya pemberantasan korupsi, dan yang paling penting adalah memiskinkan koruptor dan memberikan efek jerah. Kita dukung bersama. Pak Yunus Hussein, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan pada Pak Yunus Hussein, Ketua mantan Kepala PPATK. Selamat malam buat Anda Smart Listener, kita jumpa lagi minggu depan. Telah kita simak bersama Smart Evening with Rosi, program bincang eksklusif yang memberi pencerahan, kearifan, dan inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Sampai jumpa minggu depan.